Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-10 di kitab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah nama dan sifat yang sempurna. Seluruh apa yang Allah syariatkan di dalam Islam, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, itu seluruhnya adalah kebaikan. Seluruh apa yang Allah tetapkan untuk kita, terdapat hikmah yang besar di baliknya, dan semuanya sebenarnya adalah kebaikan kalau kita bisa yakni mengikuti sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam menyikapi setiap ketetapan Allah tersebut. Maka innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu Maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan kalimat yang umum ini, yang mencakup kaidah yang umum, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentanzil, menerapkan kaidah umum ini kepada salah satu contoh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada permasalahan memakan makanan yang baik, yang halal. Maka di sini makanan yang halal itu berarti adalah makanan yang baik, sehingga bisa diterapkan mafhum mukhalafah, yaitu kebalikan. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keburukan, itu adalah sesuatu yang buruk atau keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Maka ini sama, ini diantara cara mengajar Nabawi, sama seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis yang pertama dari kitab ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini kaidah umum. Kemudian ditanzil, diterapkan, diambil contoh, disebutkan contoh dari kaidah yang umum tersebut kepada apa? Apa kalimat setelahnya di hadis pertama? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi di hadis tersebut, hadis nomor 1, kaidah yang umum di kalimat pertama kemudian dicontohkan, diterapkan kepada permasalahan hijrah. Ya, kemudian diterapkan, dicontohkan kepada masalah hijrah. Jadi ini cara mengajar Nabawi. Demikian pula di hadis yang nomor 10 ini. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Apa contoh dari kaidah ini? Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin." Faqala ta'ala, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul. Ya, Allah memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang sama yang Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan 2 ayat. Ajib, yani ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara istidlal, cara beristinbat.
membandingkan dalil, menggabungkan dalil. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik dan lakukanlah amalan yang saleh. Thayyib, ini satu ayat. Kemudian ayat berikutnya wa qala ta'ala, perhatikan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkannya. Jadi beliau mengajarkan cara beristihad di sini, menggabungkan dalil, tidak hanya mengambil sebagian dalil saja kemudian melupakan dalil-dalil yang lain. Dan telah Anda jelaskan berkali-kali, resep jitu untuk menjadi orang yang menyimpang adalah ambil dari sebagian dalil, tinggalkan sebagian dalil yang lain. Dan itu adalah karakteristik dari seluruh orang yang menyimpang. Ayat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi kalau di ayat yang sebelumnya, wahai para rasul, Allah menyeru, memerintahkan kepada para rasul. Di ayat yang kedua, seruan tersebut kepada kaum mukminin, wahai orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perintah yang sama yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ini hukum asalnya. Ya, ini hukum asalnya. Sehingga tidak boleh bagi seseorang mengklaim bahwa Islam itu terdiri atas tingkatan-tingkatan syariat, hakikat, ma'rifat. Sehingga dia mengklaim bahwa Anda sudah tingkatannya, levelnya di atas syariat, tidak perlu sholat lagi. Anda minum ini, antum melihatnya ini khamr, ini sebenarnya susu, tapi antum belum makomnya. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau pernah meninggalkan sholat dengan sengaja dan menjelaskan bahwa ini levelnya di atas syariat? Apakah beliau SAW pernah minum khamr kemudian pernah menjelaskan bahwa ini makomnya di atas syariat, ini sebenarnya susu, akan tapi antum melihatnya ini khamr? Tidak pernah. Sehingga hukum asalnya adalah apa yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW itu juga diperintahkan kepada kita. Tidak kemudian ada sesuatu yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW kemudian kita tidak mendapatkan perintah itu juga. Ya, Nabi Muhammad SAW tetap sholat, tetap berpuasa, menghindari yang haram. Kemudian ada orang yang mengklaim setelah beliau SAW, ada orang yang mengklaim bahwa ya ini hanya untuk anak, akan tapi walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah kebatilan. Baik. Jadi kita lihat di sini Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik. Oleh karena itu, kalau makanlah cuma makanan yang baik, makanan yang halal. Ya, kulu minat thayyibat, kulu min thayyibati ma razaqnakum, itu perintah kepada kaum mukminin dan perintah kepada para rasul, kulu minat thayyibat wa malu shalihah. Makanlah dari yang baik dan lakukanlah amalan soleh. Sehingga ini perintah ini umum kepada seluruh para rasul. Umum kepada seluruh para rasul. Baik. Maka kita lihat inilah yang dilakukan oleh para ulama setelahnya, yaitu mencontoh bagaimana Nabi Muhammad SAW menyimpulkan dari dalil. Mereka menggabungkan berbagai macam dalil untuk menyimpulkan suatu permasalahan. Dan ini insyaallah nanti kita akan temui banyak sekali di masalah fiqh, di masalah akidah terutama juga, ya. Jadi banyak sekali menggabungkan berbagai dalil untuk sampai kepada pemahaman yang benar. Tsumma dzakar rajul yutilu safar ash'atha awbara yamuddu yadayhi ila sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Nabi SAW menyebutkan ada seorang yang menempuh perjalanan yang jauh, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut dan berdebu. Kalau terjemahnya kurang ditambahi sendiri. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit sembari berkata, ya Rabb, wahai Rabbku. Sementara itu makanannya haram, minumannya haram,
pakaiannya haram dan selama ini dibesarkan dengan makanan yang haram. Makna dari wa ghudhiya bil haram itu maknanya adalah selama ini dibesarkan dengan makanan yang haram. Mungkin syarah ini mungkin jarang ya dijelaskan seperti ini. Ini penting untuk diketahui. Makna yang insyaallah sahih dari frase wa ghudhiya bil haram, yakni selama ini dibesarkan dengan makanan yang haram. Maka bagaimana bisa doanya diterima? Maka kita lihat di sini ya, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada orang yang menempuh perjalanan yang jauh, yaitu safar. Tidak hanya sekedar safar, tapi safar yang jauh. Ya. Dan ini adalah salah satu penyebab dikabulkannya doa ketika seseorang itu sedang safar. Yamuddu yadai ash'atha albara, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut dan berdebu, yakni jauh dari kibar, jauh dari pakaian yang rapi sehingga membuat dirinya mungkin meninggikan di hadapan makhluk. Jadi pakaiannya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut dan berdebu, sehingga ini pasti akan membuat orang tersebut tentunya tawadhu, tentunya tidak kibar di hadapan makhluk, di hadapan orang lain. Dia berdoa sembari kondisinya seperti ini. Ini salah satu juga yang membuat seseorang itu doanya diterima, yaitu ketika dia tawadhu, bukan rambutnya acak-acakan itu. Ya, jadi kalau antum mau berdoa kepada Allah, tidak kemudian ngacak-ngacakin rambut atau membuat pakaiannya kotor dan seterusnya, tidak demikian. Yang dimaksud adalah jauhnya hati seseorang dari kibar, jauhnya hati seseorang dari menyombongkan diri di hadapan orang lain. Dia tawadhu dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga salah satu yang menyebabkan doa itu terkabul, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangan ke arah langit. Dan disebutkan di banyak dalil bahwa yakni salah satu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa adalah mengangkat tangan. Yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb ya Rabb. Orang tersebut mengucapkan wahai Rabbku wahai Rabbku. Ini juga hal keempat yang disebutkan di hadis ini yang menunjukkan bahwa atau yang mendorong doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia menyeru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Allah Ar-Rabb dan nama-nama Allah yang lain. Untuk hadis ini disebutkan ya Rabb ya Rabb. Ar-Rabb adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalamnya sifat rububiyah. Ya Rabbi, yakni wahai Rabbku, yakni menghambakan dirinya. Dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah adalah Rabbnya. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga adalah salah satu yang membuat doanya tersebut lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa total? Ada berapa poin yang membuat yakni yang menjadi salah satu yang menjadi poin-poin yang membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 4 di sini. Akan tapi kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan wa mat'amuhu haram. Sementara itu makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Yakni makanan, minuman dan pakaian yang dia gunakan saat itu. Wa ghudhiya bil haram. Tidak hanya saat itu dia mengenakan pakaian yang haram, memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, tidak hanya saat itu saja, tapi dari awal, sejak waktu yang lama dia dibesarkan dengan makanan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Maka bagaimana bisa doanya diterima? Sehingga ini adalah penyebab terhalangnya doa, penyebab tidak dikabulkannya doa. Ketika seseorang itu memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, mengenakan pakaian yang haram, dan yang lebih parah lagi, selama ini dibesarkan dengan makanan yang haram. Tidak hanya saat itu saja.
sekedar dia memakan makanan yang haram sekali, ini bisa membuat doanya tidak diterima oleh Allah. Apalagi kalau selama ini dia dibesarkan, nutrisinya yang menjadi dagingnya, yang menjadi uratnya, yang menjadi membentuk badannya itu adalah semuanya dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana bisa doanya diterima? Kalaupun diterima, itu akan menjadi istidraj. Itu akan menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seseorang dalam rangka untuk membuat orang tersebut semakin terjerumus, semakin terlena dengan bisa kesyirikannya, bisa kekufurannya, bisa kemaksiatannya, bisa kefasikannya. Istidraj ini bisa ditujukan oleh Allah untuk orang kafir, musyrik, atau untuk sebagian kaum muslimin yang fasik. Ya, istidraj yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka di sini ini menjelaskan bahwa memakan sesuatu yang haram, meminum sesuatu yang haram, mengenakan sesuatu yang haram, memiliki pekerjaan yang haram, ini adalah penyebab yang membuat doa seseorang itu tidak kunjung diterima. Kalaupun diterima, itu menjadi istidraj. Coba bayangkan. Ya. Membuatnya semakin terlena, membuatnya semakin fasik, membuatnya semakin terlena dengan kemaksiatan. Maka di sini yang dimaksud dengan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan seterusnya, ini haram bermakna haram secara zatnya, dan juga bermakna haram secara cara perolehannya, cara memperolehnya. Makanan yang haram bisa haram karena zatnya, seperti misalkan babi, ya, seperti misalkan kalau minuman yang haram, khamr misalkan, maka ini haram secara zatnya. Atau haram karena cara memperolehnya yang haram. Seperti misalkan memperolehnya dengan yakni mencuri. Ya. Makanan tersebut adalah makanan yang sebenarnya halal dimakan, seperti beras misalkan, tapi beras hasil curian. Atau uang yang digunakan adalah diambil dari pekerjaan yang haram, dari riba misalkan, dari menipu orang lain, dari yakni menzalimi orang lain. Nah, maka cara-cara yang seperti ini, dari riba, dari mencuri, dari menipu, ya, nelpon kita dengan nomor yang beda-beda, kemudian ternyata penipuan begitu ya. Antum pernah digitukan tidak? Ini nomornya berbeda semua. Awalnya sama, akhirnya beda semua begitu ya. Blok 1 muncul nomor baru, blok lagi muncul nomor baru lagi, betul tidak? Ini ujian, betul tidak? Maka ini adalah sesuatu yang yakni dua penyebab sesuatu itu haram, bisa karena zatnya atau bisa karena yakni cara memperolehnya. Dua-duanya harus dihindari supaya seseorang itu yakni doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwa yang dimaksud dengan baik, salah satunya yang dimaksud itu adalah yakni dalam masalah makanan, dalam masalah minuman, dalam masalah hal-hal yang kita konsumsi dan kita usahakan. Pekerjaan itu termasuk. Ya, karena di sini ada wa ghudhiya bil haram. Selama ini dibesarkan dengan makanan yang haram. Sehingga ini akan berdampak juga kepada keluarga, para kepala rumah tangga. Kalau pekerjaannya itu haram, maka ini akan juga berdampak kepada keluarganya, keberkahan hartanya dan keberkahan yakni keluarganya dan seterusnya itu akan berdampak. Sehingga harus dihindari. Ini salah satu yang membuat doa tersebut tidak dikabulkan. Ya. Di antara yang membuat doa tersebut tidak dikabulkan adalah yakni dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kemudian
Penyebab lainnya, walaupun tidak disebutkan di hadis ini, tapi kita sebutkan secara ringkas saja ya. Penyebab lainnya adalah ketika orang tersebut tidak memiliki adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad SAW juga telah mengajarkan kepada kita adab-adab ketika berdoa. Maka di antara adab ketika berdoa yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi memuji Allah dan kemudian juga menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan doa yang mau kita panjatkan. Kemudian kita baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita lihat misalkan doa yang diajarkan di dalam dalil-dalil walaupun singkat tapi penuh adab, Rabbi zidni ilma misalkan. Wahai Rabbku. Jadi diawali dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita. Zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi walaupun ringkas akan tapi doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah itu mengandung adab-adab yang harus kita perhatikan. Jadi tidak beradab contohnya gimana? Ya contohnya langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memintanya dengan tanpa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga memintanya tersebut hanya sekedar lisan saja. Akan tapi tidak dibarengi dengan dorongan dari hati atau kesungguhan hati untuk meminta doa tersebut. Dan ini biasanya doa-doa yang terkait dengan masalah akhirat itu biasanya seperti ini. Kalau doa yang terkait dunia, masalah dunia, wah itu penuh dengan kesungguhan hati itu. Tapi kalau misalkan doa-doa seperti misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu ya misalkan. Itu kalimat doa harus dibarengi dengan kesungguhan hati. Rabbi zidni ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Cuma sekedar mengucapkan saja dengan lisannya. Ini bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menyebabkan doa tersebut tidak dikabulkan yaitu tidak ada kesungguhan hati, hanya sekedar gerakan lisan saja, gerakan bibir saja. Padahal doa-doa tersebut itu adalah doa-doa yang meminta kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi jangan hanya doa yang diucapkan dengan kesungguhan hati kalau doa tersebut hanya terkait dengan dunia saja, yakni masalah dunia. Itu tidak masalah, meminta hal dunia kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Ya, justru kita mau meminta kepada siapa kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Akan tetapi harus dipenuhi dengan kesungguhan hati dalam setiap doa kita, terutama doa-doa yang meminta keistiqomahan, meminta kebaikan di dunia dan di akhirat dan seterusnya. Baik. Kemudian penyebab lainnya yang membuat doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suudzon kepada Allah. Suudzon ini biasanya dibarengi dengan perasaan atau sikap tergesa-gesa, mengharapkan doa tersebut segera dikabulkan. Sehingga ketika dia berdoa satu kali, kemudian setelah itu dia melihat, dia merasa ini tidak dikabulkan, tidak kunjung dikabulkan, kemudian dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ya, sekedar dia memiliki perasaan itu di hatinya, tidak harus diucapkan. Ya, mengapa Allah tidak menerima ini doa ana? Ya, kurang apa lagi? Orang lain kok kayak begitu ya, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbahaya. Sehingga harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah mengetahui hikmah di balik setiap yang Allah tetapkan untuk kita. Baik. Jadi ini adalah di antara penyebab yang membuat doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan di antara poin penting dalam masalah ini yaitu yang membuat doa kita, supaya membuat doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah doa yang kita ucapkan selama ini
Walaupun bisa jadi tanpa kita sadari. Nah, ini dia masalahnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa itu doa. Kita harus menyadari hal tersebut pertama kali, mengucapkan doa tersebut dengan penuh kesungguhan hati terlebih dahulu. Baru kemudian doa-doa yang lain itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud doa yang ada di surah Al-Fatihah? Apa? Di mana? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah kalimat doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keistiqomahan, meminta yakni keistiqomahan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Sehingga ketika seseorang itu yakni dia mengucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh, di setiap doa tersebut diucapkan, yakni minimal di dalam setiap salatnya, maka tentunya akan insyaallah akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang tersebut untuk doanya dikabulkan. Ya, tentunya setiap segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Tapi lebih mudah bagi doa tersebut, doa-doa yang lainnya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena doa yang yakni Allah tetapkan, Allah ajarkan untuk dia, untuk diucapkan oleh dia di setiap salatnya. Ya, berapa kali sehari minimal? Sejumlah rakaat salat wajib dalam setiap harinya ada 17. Hitung dulu antum. Benar tidak? Jadi itu harus ditadabburi, diucapkan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar gerakan bibir saja. Ya, tidak boleh. Itu salah satu tadi kembali, salah satu bagian yakni tidak memiliki adab ketika mengucapkan doa tersebut. Ya, ketika mengucapkan doa tersebut. Mengucapkan amin saja. Para ulama menjelaskan, mengucapkan amin harus dengan suara yang yakni penuh dengan kesungguhan. Amin itu adalah bermakna ya Allah kabulkanlah. Jadi ketika mengucapkan amin, adabnya adalah tidak membentak. Amin. Amin. Gitu misalkan ya. Jadi anak ingat sekali waktu kecil ya, anak-anak seperti Hafiz. Masya Allah, Syekh Hafiz. Nah, jadi mengucapkan aminnya itu seperti itu ya, ditegur oleh apa namanya ustadz di masjid. Jadi dan setelah itu anak mempelajarinya sendiri bahwa para ulama di antara adab yang diucapkan yang disebutkan oleh para ulama ketika mengucapkan amin itu harus sesuai dengan maknanya. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah terimalah doa ini. Maka demikian pula kalau mengucapkan amin saja ada adabnya, maka bagaimana pula dengan mengucapkan doanya? Mengucapkan amin di dalam salat setelah surat Al-Fatihah. Betul tidak? Itu menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu intinya adalah doa. Surat Al-Fatihah itu intinya adalah doa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dari awal. Ya, para ulama khilaf, ayat yang pertama yang mana? Ada yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi semuanya sepakat bahwa jumlah total ayat Al-Fatihah ada 7. Tapi coba lihat dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanirrahim, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian masuk ke dalam doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Betul? Diawali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini diantara adab yang diajarkan oleh Al-Qur'an yang kita selama ini membacanya, surah Al-Fatihah ini harus dibaca dengan kesungguhan hati. Kalau ini tidak dibaca dengan kesungguhan hati, maka kemudian setelah itu doa meminta sesuatu yang remeh-temeh seperti hal duniawi, mengucapkannya dengan penuh kesungguhan hati, ini kira-kira kontradiksi atau tidak? Sesuatu yang sangat berharga, keistiqomahan di dunia, dan kemudian nanti di akhirat diucapkan dengan sekedar gerakan bibir saja, sementara sesuatu yang hanya terkait masalah dunia, ya semoga lulus ujian, semoga ujiannya dapat mata kuliahnya dapat A, semoga diterima kerja, semoga dan seterusnya begitu ya. Masalah dunia itu penting juga, ya ini penting, tentunya penting. Ya, bukan ana mengatakan mahasiswa enggak perlu antum dapat A. Tidak demikian ya. Tapi maksud ana adalah kalau dibandingkan dengan masalah akhirat, tentunya kita mengetahui ya perbedaan kemuliaannya. Taib, apakah sudah waktunya untuk azan? Nah, mungkin kita azan terlebih dahulu sebelum kita sesi tanya jawab setelah azan insyaallah taala.